Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nada Fitriani dari Stikes Dermawan Padang, program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah telemedicine dan health tentang review skema manajemen pencatatan riwayat klinis pada telemedicine multimedia dengan dosen pengempu Bapak Dr. Hendra Nusaputra MKom. Baik, selanjutnya saya langsung saja ke hasil review yang sudah saya buat. Yang pertama yaitu informasi yang menarik yang saya dapatkan dari artikel ini yaitu sistem ini menghubungkan layanan medis online dan offline antara pasien, dokter, dan rumah sakit. Yang kedua, dijelaskan protokol yang menghubungkan layanan medis berbasis biaya antara layanan online, offline, dokter, dan perawatan pasien di rumah sakit. Yang ketiga, menjelaskan algoritma rekam medis yang menyimpan catatan konseling dan informasi perawatan pasien. Yang keempat, informasi yang dibagikan dalam jurnal ini berguna untuk mengembangkan sistem telemedicine berbasis multimedia dan manajemen informasi pasien secara elektronik. Selanjutnya yaitu manfaat. Manfaatnya yang pertama mempermudah proses diagnosis dan perawatan pasien. Yang kedua, menurunkan tingkat kesalahan diagnosis karena riwayat medis lengkap dan dapat dirujuk kembali membantu proses diagnosis. Yang ketiga, memperlancar komunikasi antara pasien dan tenaga medis. Yang keempat, meningkatkan efisien proses perawatan dengan integrasi layanan online maupun offline. Yang kelima, memberikan manfaat akses layanan kesehatan. Yang keenam, mengurangi biaya akibat kunjungan berulang ke rumah sakit dengan adanya konsultasi online. Yang selanjutnya, memungkinkan berbagai informasi kesehatan di kalangan keluarga untuk mendukung diagnosis perawatan bersama. Selanjutnya yaitu potensi meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara menyeluruh dengan dukungan sistem informasi kesehatan berbasis digital. Berikutnya yaitu aspek-aspek yang kurang jelas dalam artikel ini. Pertama, penjelasan mengenai protokol dan algoritma yang digunakan dalam sistem telemedicine multimedia kurang rinci dan lengkap. Yang kedua, konsep yang digunakan untuk menghubungkan basis data antara dokter dan pasien masih terlihat abstrak dan tidak dijelaskan dengan baik skemanya. Yang ketiga, ruang lingkup yang termasuk dalam sistem keanggotaan keluarga belum jelas, apakah mencakup sanak saudara jarak jauh atau hanya keluarga inti. Yang selanjutnya yaitu belum dijelaskan secara rinci bagaimana mekanisme berbagi informasi antara anggota keluarga bekerja. Yang kelima, evaluasi awal atau hasil uji coba dari skema manajemen dan algoritma yang diusulkan belum dibahas, sehingga efektifnya belum jelas. Yang keenam, aspek privasi dan keamanan data pasien dalam sistem ini pun kurang diperhatikan. Berikutnya yaitu temuan peneliti. Temuan-temuan yang didapat dari artikel ini yaitu yang pertama, sistem perawatan medis jarak jauh berbasis internet dapat mengatasi masalah pada sistem perawatan medis konvensional yang terbatas ruang dan waktunya, seperti kualitas pasien untuk datang ke rumah sakit. Yang kedua, diperlukan skema manajemen pencatatan riwayat medis pasien yang terintegrasi dengan sistem telemedicine. Yang ketiga, algoritma rekam medis dirancang untuk menyimpan catatan konseling. Yang keempat, berbagi informasi riwayat medis antara anggota keluarga dapat meminimalkan kesehatan diagnosis. Yang kelima, sistem keanggotaan keluarga efektif dalam memberikan manfaat perawatan kepada seluruh anggota dengan biaya yang lebih terjangkau. Yang keenam, implementasi skema manajemen dan algoritma yang diusulkan dalam penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan
kualitas layanan telemedicine. Selanjutnya, informatif dan kelayakan. Informatif dan kelayakan dari artikel ini, yang pertama, isinya relevan dan perkembangan telemedicine dan sistem informasi kesehatan digital saat ini. Yang kedua, temanya menarik untuk dijadikan lebih lanjut mengenai pengelolaan data pasien secara elektronik. Yang ketiga, memaparkan proposal rancangan sistem dengan ide-ide kreatif seperti berbagi catatan pasien di kalangan keluarga. Yang keempat, mencermati manfaat praktis implementasi sistem terhadap diagnosis dan perawatan. Yang selanjutnya, mengusulkan solusi potensi untuk permasalahan real dalam pelayanan kesehatan jarak jauh. Selanjutnya yaitu relevan untuk berbagai kalangan terkait seperti tenaga medis. Yang terakhir, mengeksplorasi topik multidisiplin yang mengintegrasikan aspek medis, teknologi, dan manajemen. Meskipun ada bagian yang kurang jelas, secara keseluruhan jurnal ini memiliki informasi bermanfaat dan berpotensi menarik, minimal pembaca untuk belajar lebih dalam lagi topik yang diangkat. Ringkasannya yaitu jurnal ini membahas skema manajemen pencatatan riwayat medis pasien yang dilakukan pada sistem telemedicine berbasis multimedia yang menghubungkan layanan medis secara online maupun offline. Sistem ini memungkinkan interaksi antara pasien, dokter, dan rumah sakit dalam proses diagnosis dan perawatan secara daring maupun luring. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu jurnal ini membahas mengenai proposal rancangan skema manajemen pencatatan riwayat klinis pasien yang terintegrasi dengan sistem telemedicine berbasis multimedia. Meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu dijelaskan lebih rinci, pada umumnya skema yang diusulkan di dalam jurnal ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara elektronik dan integrasi antara online maupun offline. Selanjutnya yaitu opini atau pendapat. Opini atau pendapat yang dapat saya berikan yaitu satu, ide utama mengenai pencatatan riwayat medis pasien secara digital dan dapat diakses oleh berbagai tenaga medis sangat strategis untuk meningkatkan layanan kesehatan. Skema berbagi informasi antara keluarga tampaknya dapat meminimalisir diagnosa keliru akibat faktor generik. Yang ketiga, mengembangkan algoritma dan protokolnya masih perlu didetailkan lagi tata cara kerjanya agar lebih jelas dan mudah dipahami. Yang keempat, evaluasi awal atas manfaat dan tantangan implementasi skema ini diperlukan sebelum diterapkan luas. Yang kelima, aspek keamanan dan enkripsi data pasien sangat penting untuk mencegah kebocoran dan penyalahgunaan informasi sensitif. Yang keenam, untuk menerapkan praktik yang lebih baik perlu melibatkan multi-stakeholder terkait seperti dokter dan rumah sakit. Yang ketujuh, jurnal ini layak ditindaklanjuti dengan penelitian terapan untuk mengembangkan sistem telemedicine berbasis informasi kesehatan digital. Yang kedelapan, secara keseluruhan, ide yang diajukan berpotensi meningkat akses layanan kesehatan masyarakat yang luas. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan pada kali ini. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Untuk lebih rinci tentang volume dan tentang artikelnya, saya akan jelaskan di bawah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.